bersyukur dan bangga punya anak seperti Engkau. Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau, kami percaya semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau, biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan saat ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami menjamah dan melawat kami lewat firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, agar supaya hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang memberi kekuatan, kemampuan bagi setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, setiap kuasa kegelapan bentuk apapun yang ingin mencuri benih firman-Mu dari hidup kami bersatu hati kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa melingkupi tempat ini, bahkan melingkupi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami terfokus hanya kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh beribadah lagi bersama-sama saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Karena beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa beribadah di gedung gereja seperti ini, tapi saat ini daerah Toli-Toli sudah bisa. Mungkin di daerah-daerah lain ada yang belum bisa beribadah di tempat ibadah saudara, hanya beribadah di rumah masing-masing. Nah saudara, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini saudara ya, Corona, kadang-kadang memang itu ada orang yang mendapatkan tekanan yang begitu berat, apalagi saudara keadaan ekonomi terjadi kemerosotan saudara akibat dari pandemi ini. Nah ada berbagai macam reaksi orang atau cara orang menanggapi atau respon orang di dalam menghadapi keadaan ini saudara ya. Nah saudara, di dalam Alkitab juga dicatat suatu saat ada bencana kelaparan yang dialami oleh bangsa Israel, dan ada satu keluarga yang saya percaya keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi saudara, ketika bencana kelaparan terjadi, mereka berespon salah saudara, atau mereka tidak mengikuti tuntunan Tuhan, sehingga yang terjadi adalah kepahitan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Mari kita belajar bersama-sama saudara di dalam kitab Rut pasal 1. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22, kita baca secara bergantian. Cukup panjang saudara, tapi tidak mengapa kita baca secara keseluruhan supaya kita lebih tahu lagi kisah dari keluarga ini saudara. Sekali lagi Rut 1 ayat 1 sampai ayat 22. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara boleh baca ayat yang ringan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, kita sudah baca kisah ini, saudara, dan tentunya kita sudah banyak kali mendengar tentang keluarga Naomi ini, saudara. Nah, pada zaman hakim-hakim di tanah Israel dikatakan terjadi kelaparan. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Ternyata, saudara, bencana atau persoalan atau tantangan hidup itu bisa dialami oleh siapapun. Amin. Baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat bangsa Israel atau di tanah Israel terjadi kelaparan, dan itu menimpa siapa saja yang tinggal di situ, termasuk keluarga Elimelek dan Naomi. Sekalipun Elimelek itu artinya rajaku, Tuhanku adalah rajaku. Sementara Naomi, nama Naomi itu artinya indah dan menyenangkan. Dari arti nama mereka, kita dapat mengetahui bahwa mereka ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang percaya kepada Tuhan, saudara. Tetapi ketika terjadi bencana kelaparan di negeri itu, apa yang mereka lakukan, saudara? Respon mereka adalah mereka keluar dari Betlehem. Saudara, mungkin secara manusia wajar saja kita sebagai manusia berpikir jalan keluar ketika kita ada persoalan, amin. Ketika terjadi kelaparan, mereka mulai berpikir, bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini? Kalau kita tidak bisa menghadapi, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Dan ada banyak orang seperti itu. Misalnya,
Kalau dia ditoli-toli tinggal, kemudian terjadi masalah, dia bilang, aduh lebih baik kita lari jauh ke Manado atau ke Surabaya atau ke Jakarta atau ke daerah manapun yang mungkin bagi dia akan aman. Artinya saudara, kebanyakan manusia merespon ketika ada masalah yaitu melarikan diri dari masalah. Yang seharusnya ketika kita diizinkan Tuhan mengalami suatu masalah, kita harus menghadapi itu. Amin. Saudara, ketika terjadi pandemi COVID-19 ini saudara, mungkin saja ada orang ingin lari, tetapi masalahnya pandemi ini terjadi di seluruh dunia saudara. Dimanapun saudara mau pergi, ada itu virus saudara. Saudara mau ke Manado lebih parah saudara. Saudara mau ke Palu, mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, Surabaya lebih parah lagi, banyak saudara. Jadi mungkin kita akan berpikir, oh orang kan ketika menghadapi pandemi ini, orang tinggal saja di tempat, orang hadapi ini masalah. Tetapi itu karena keadaan. Coba kalau bencana itu bukan virus corona ini saudara, misalnya kelaparan di tanah toli-toli, sudah pasti kebanyakan manusia itu pasti akan bilang, berpikir, lebih baik orang pindah di daerah yang lain. Betul saudara? Dan ini yang dialami oleh Elimelek dan keluarganya. Mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Bethlehem. Dan saudara tahu Bethlehem itu artinya rumah roti. Saudara bayangkan, dari nama saja daerah ini rumah roti, tetapi tetap terjadi yang namanya bencana kelaparan. Jadi saudara, kalau saudara diperhadapkan dengan suatu masalah, pergumulan, jangan cepat-cepat mengambil keputusan atau merespon dengan yang negatif. Karena saudara, apa yang kita putuskan dalam kehidupan kita, respon kita terhadap suatu masalah akan mempengaruhi baik buruknya kehidupan kita nanti saudara. Apa yang kita putuskan hari ini akan berdampak di hari yang akan datang dalam kehidupan kita. Dan kita lihat ketika Elimelek dan Naomi sekeluarga mereka meninggalkan Bethlehem dan pergi ke tanah Moab, apa yang terjadi? Bukannya kehidupan mereka lebih baik, malah lebih buruk. Dikatakan bahwa dengan tangan yang penuh dia tinggalkan Bethlehem, tetapi dalam kurun waktu 10 tahun mereka tinggal di Moab, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Justru dia katakan dia pulang dengan tangan yang kosong. Artinya apa saudara? Ketika kita mendapat masalah, responlah dengan caranya Tuhan. Amin, dengan cara pandangan Tuhan. Artinya kita harus minta tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan kita pergi saudara. Karena begini, bukan berarti orang keluar misalnya seperti Naomi dan keluarganya meninggalkan tempat itu, bukan berarti itu salah. Tetapi masalahnya itu kehendak Tuhan atas hidup mereka atau tidak. Karena ada satu kisah kita lihat di Kejadian 26 saudara. Kejadian 26 ayat 1 mulai ayat 1 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Perhatikan ayat 2 dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, kalau di sini ceritanya lain saudara. Ishak ketika terjadi kelaparan, Tuhan suruh dia tinggal di daerah Filistin, menjadi orang asing di situ saudara ya. Dan Tuhan melarang dia ke Mesir. Mesir pada waktu itu, pada zaman itu adalah suatu negeri yang boleh dikatakan pusat peradaban, atau boleh dikatakan mungkin kota metropolitan pada waktu itu. Jadi bisa saja dia sudah punya pikiran untuk pergi ke Mesir. Karena apa? Di Mesir pasti dia pikir akan enak saudara hidupnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu yang dia ikuti. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, dia dikatakan diberkati Tuhan ya. Kita baca saudara, tidak mengapa.
Ketika dia disuruh Tuhan untuk tinggal di situ sebagai orang asing dan Tuhan katakan dia akan menyertai dan memberkati dan dia taat akan apa yang Tuhan katakan. Di ayat 12 dikatakan, Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Karena apa saudara? Bukan karena daerahnya, bukan karena apanya saudara, bukan karena hasil usahanya. Memang dia bekerja, tetapi dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Artinya apa? Kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, apapun situasi yang kita alami, kita percaya Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita tidak perlu takut saudara, atau kita tidak perlu pakai pikiran kita sendiri. Kita mencari jalan keluar sendiri. Bagaimana caranya supaya saya keluar dari kesulitan hidup ini? Padahal saudara, masalah, problem, kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk membentuk setiap karakter kita dan iman kita. Amin. Bukan malah kita mau lari dari jalannya Tuhan, kita lari dari panggilannya Tuhan, atau hidup di luar kehendak Tuhan. Karena apa saudara? Lebih baik kita hidup di tengah badai bersama Tuhan daripada kita hidup di lautan tenang tanpa Tuhan. Amin. Karena saudara, sekalipun badai hidup terjadi dalam kehidupanmu, tetapi kalau ada Tuhan di sana, saya percaya Tuhan yang menyertai dan melindungi dan memberkati. Amin. Itu yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini, bahwa respon kita akan menentukan baik buruknya kehidupan kita, saudara. Ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, saya percaya sekalipun bukan berarti hidup di dalam Tuhan itu enak-enak terus, tenang-tenang hidup, tidak ada masalah pergumulan, tidak seperti itu. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, sekalipun banyak masalah dan pergumulan, kita pasti bisa menghadapi bersama Tuhan. Amin. Saudara, saya ingat saudara, ketika saya mau datang ke Toli-Toli ya, mungkin sedikit pengalaman saya. Dulu waktu saya bekerja di suatu perusahaan, awalnya pimpinan saya itu mengatakan, kamu akan saya tempatkan di Parepare ya, di daerah Parepare di Sulawesi Selatan. Terus saya berpikir, Tuhan di mana itu? Waktu itu saya belum pernah merantau keluar dari daerah Sulawesi Utara. Tetapi saudara, saya tidak ada damai sejahtera. Saya berdoa, Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Akhirnya saudara, dengan caranya Tuhan, teman saya yang setiap hari kerja dengan saya sebagai marketing, kita kerja bersama-sama ya, lebih pekerjaan itu semua. Dia bilang begini, Pak, dan dia itu orang kepercayaannya pimpinan saya. Dan waktu itu saya baru kerja di situ baru 1 bulan dan mau ditempatkan di Parepare. Ya, di cabang di sana. Dan waktu itu teman saya bilang begini, Pak, Sandy itu jangan kasih pergi di Parepare. Terus bos saya tanya, kenapa? Iya Pak, pokoknya jangan. Soalnya saya cocok dengan dia. Rupanya dia itu kadang sudah banyak orang yang sering jadi temannya untuk bekerja, banyak kali tidak cocok. Tetapi dia bilang kalau saya cocok, ya mungkin waktu itu saya pokoknya mau disuruh apapun saya ikuti sudah, nggak pernah membantah. Jadi dia yang menghalangi saya untuk ke Parepare. Jadi saya bilang, aduh terima kasih Tuhan, saya belum siap untuk keluar daerah. Tetapi apa yang terjadi pada saat menginjak bulan kedua saya kerja di situ, akhirnya pimpinan saya bilang kita mau buka cabang di Toli-Toli. Nah, akhirnya rapat saudara, dia bilang nanti Sandy akan ke sana. Saya bilang, aduh Tuhan, di mana lagi di Toli-Toli? Parepare lolos, akhirnya ke Toli-Toli. Cerita dengan kami, di mana itu Toli-Toli? Dorang naruh ada di petas toh. Saudara. Tapi akhirnya saudara ada orang bilang, aduh Toli-Toli itu pokoknya kadang mesti hati-hati karena di sana masih banyak itu pakai dan bilang opo-opo ya, guna-guna. Saya bilang, oh Tuhan, jadi kayak takut juga secara manusia. Tetapi saudara, saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan kehendaki, Tuhan pasti
memberikan damai sejahtera di dalam hati saya. Dan saya bilang, Tuhan, bos suruh saya datang sendirian, terus tidak tahu tempat itu di mana, saya belum pernah pergi. Akhirnya waktu saya pulang kampung, saudara, karena saya kerja di Manado, saya pulang ke kampung. Tante saya bilang begini, aduh saya mimpi tadi malam sama kamu. Kita bilang, apa? Kita mimpi apa? Kita mimpi anak itu ada pergi di daerah yang banyak sekali cingke. Dia bilang begitu, banyak cingke. Pokoknya kata kayak di gunung-gunung itu cingke semua. Saya bilang, oh iya, kita dengar-dengar itu toli-toli yang kita pimpinan ada yang suruh pergi, itu banyak cingke, itu daerah cingke kata di sana. Dia bilang, oh iya berarti anak memang ke sana. Akhirnya dengan konfirmasi, saya pikir itu konfirmasi dari Tuhan, maksudnya aduh berarti saya harus ke sana. Dan dia bilang begini, waktu itu kita pergi di sana dengan ada di sana, dan ternyata memang berapa tahun lalu dia sempat datang ke sini ya, waktu Deborah kawin itu. Akhirnya dia datang di sini dan dia lihat, oh seperti ini mimpi saya waktu itu, sudah lama sekali waktu saya mau datang ke sini. Akhirnya saya datang. Saya bilang begini, Tuhan kalau memang Tuhan kehendaki, tapi kalau saya sendirian kayaknya saya takut. Akhirnya saya bicara dengan pimpinan saya bilang, Pak, nggak bisa ada teman ke sana. Dia bilang, oh ya kamu cari aja teman. Akhirnya saya cari teman, saudara, teman kerja dulu di PLN, dan dia mau. Dan akhirnya dia di sini cuma 6 bulan dia pulang. Saya bilang, oh nggak cuma antar kita, udah pulang lagi. Dan akhirnya saya sudah menetap sampai sekarang ini, saudara ya. Bagi saya toli-toli ini adalah tanda perjanjian buat saya. Karena apa? Saya merasa di sinilah Tuhan membentuk saya. Bukan berarti saya tidak ada pergumulan, persoalan, masalah hidup di tempat ini. Justru di sini awalnya saya begitu banyak masalah, tetapi yang saya rasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan ada dalam hidup saya ketika ada di sini. Bukan hanya berkat jasmani ya saudara, tetapi terutama berkat rohani. Karena apa saudara? Ketika saya datang di sini saya mulai belajar untuk pelayanan ya. Kalau di Manado saudara, memang kerinduan saya pada waktu itu saya kerja, saya masih juga sering kerja di restoran. Saya bilang menurut Tuhan, sebenarnya saya ingin melayani. Kalau di kampung mungkin bisa, tapi kalau kerja di Manado saya nggak bisa. Dan akhirnya Tuhan menjawab seperti ini saudara. Dan saya melihat rencana Tuhan itu pasti indah, amin. Asalkan kita ikuti tuntunan Tuhan. Bukan berarti orang bilang begini, aduh mana petahan kan di toli-toli, dia mau pulang pesiksa dok, mau mendarat berapa puluh jam, kelas jam. Tapi saya bilang ya itulah Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, amin. Belum tentu saya mau hidup di kota Manado. Kalau melihat secara manusia, Manado itu lebih ya wow lah ya, mall saja pak. Kalau di sini molosong. Tetapi saya pikir-pikir belum tentu saya di Manado kemudian hidup saya seperti ini. Ya, mungkin saja saya hanya kerja apa begitu, mungkin hanya ngekos apa semua. Ya itulah. Dimanapun kita ada, kalau itu rencana Tuhan, tuntunan Tuhan, saya percaya ada sukacita dan sejahtera, amin. Bukan berarti tidak ada pergumulan saudara, tetapi ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Nah di sini juga saya lihat ada Alan, saudara sudah toli-toli, ya mungkin berencana untuk menetap di sini. Selamat datang di kota toli-toli, dan mungkin mereka di sana hidup ya ramai saudara, semua ada fasilitas, tetapi itulah kalau memang itu panggilan Tuhan, kita ikuti saja, amin. Nah saudara, di masa-masa pandemi ini seperti yang saya katakan tadi, ada begitu banyak respon pastinya yang kita lakukan ketika kita menghadapi pandemi ini. Dan saya melihat kenyataan terutama di jemaat kita saudara, saat menghadapi pandemi ini bukan berarti orang putus asa ya dengan keadaan ini, tetapi saya melihat justru ketika kita menghadapi masalah bersama ini saudara, ada banyak talenta-talenta yang Tuhan berikan ya. Terutama coba lihat ibu-ibu ya, ada yang jadi pandai memasak, pandai bikin kue ya. Teman kita Nini boleh buka toko kue tadi lah. Jadi dulunya mungkin dia tidak pernah terpikirkan untuk masak-masak, bikin kue, tapi di saat pandemi ini dia berrespon positif saudara ya. Dia mulai cari apa yang kita mau bikin. Jadi saudara,
Jangan kita selalu menganggap masalah yang terjadi itu kutukan dari Tuhan, atau masalah itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang salah, sesuatu yang mungkin ada dosa atau dan sebagainya. Tetapi masalah itu Tuhan pakai dalam kehidupan kita untuk membentuk setiap karakter kita, membuat iman kita lebih lagi naik level. Amin. Dan lebih lagi talenta-talenta yang Tuhan percayakan untuk kita kembangkan lagi. Mungkin ada orang bilang begini, aduh kalau begini tuh keadaan, ada virus begini mau bikin apa ya? Tinggal terus di rumah aja tidur. Orang bilang rebahan aja, di rumah aja rebahan. Kalau orang malas pasti dia suka yang begitu. Tetapi justru dengan cara ini kita di rumah kita mulai pikirkan apa yang harus kita lakukan supaya kita lebih lagi bermanfaat bagi keluarga dan orang lain ya. Kita lebih lagi berbuah bagi Tuhan. Amin. Bukan melihat masalah itu sebagai sesuatu yang menjadi beban yang sangat berat. Tetapi kalau kita menghadapi itu bersama Tuhan, ada banyak hal yang akan Tuhan singkapkan, ada banyak hal yang akan kita lihat secara positif, saudara. Jadi jangan kita berespon yang negatif. Ada orang mungkin ketika menghadapi situasi ini pengeluhan demi pengeluhan yang terjadi, aduh kayak begini. Tetapi kalau kita mau terus bersyukur kepada Tuhan dengan masalah yang terjadi ini, saya percaya ada penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Amin. Tetapi saudara, kita melihat Naomi, sekalipun memang dia sudah memutuskan suatu keputusan yang salah, saudara, tetapi tidak ada kata terlambat untuk kembali. Amin. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 4, Yakobus pasal 4 ayat 13 mulai, di sana dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara, dikatakan di sini, kadang manusia memang punya banyak rencana, itu tidak salah. Tetapi apakah kita melibatkan Tuhan di dalamnya? Karena dikatakan ada orang bilang, kami akan pergi ke kota, mungkin seperti Elimelek dan keluarganya. Pasti mereka akan berpikir, lebih baik orang pergi di daerah Moab. Di sana orang akan berdagang, orang akan berusaha, mungkin beternak. Ya, pada waktu itu beternak, bertani itu sangat luar biasa. Maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kita akan banyak mendapatkan hal-hal jasmani yang mereka pikirkan. Karena pada waktu itu Bethlehem, tanah Israel, mengalami kelaparan, saudara. Yang di pikiran mereka mau mencari kebutuhan jasmani mereka. Tetapi apa yang terjadi, dikatakan mereka pergi dengan tangan yang penuh. Artinya mungkin mereka pada waktu pergi banyak persediaan mereka dalam bentuk material. Tetapi ketika mereka di sana, yang terjadi sebaliknya. Sampai Naomi menjadi janda, saudara, dengan kedua mantunya. Dia tinggal dengan mantunya. Saudara, kita lihat keadaan tidak akan lebih baik ketika kita keluar dari kehendak Tuhan. Amin. Keadaan itu tidak menentukan kita mau hidup enak atau tidak, tetapi yang menentukan kita hidup di dalam berkat adalah hidup di dalam Tuhan. Amin. Dimanapun kita ada, saudara. Sehingga kita lihat di sini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi saudara, hidup kita manusia, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Selangkah dari depan kita ini, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. 5 menit kemudian kita tidak akan tahu. 1 hari kemudian kita tidak akan tahu. Besok, lusa, sebulan atau tahun depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, serahkan sepenuhnya hidup kita dalam tangan Tuhan. Minta tuntunan
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kita jangan pernah sombong, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita menghadapi keadaan yang tidak baik, jangan cepat-cepat mengambil keputusan sendiri. Tetapi kita belajar bertanya Tuhan, kita belajar minta petunjuk dari Tuhan. Banyak cara yang akan Tuhan singkapkan dalam hidup kita untuk menyatakan apakah itu kehendak Tuhan atau tidak, saudara. Baik mungkin lewat hati kita, ya, lewat orang lain, Roh Kudus yang bekerja akan mengingatkan kita, oh ini yang harus kamu lakukan. Jadi saudara, di dalam kita merencanakan sesuatu pun jangan pernah untuk tidak melibatkan Tuhan. Harus, saudara, karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti hidup di tanah yang kering, tanah yang tandus, yang tidak berair dan tidak berbuah, saudara. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, masalah sebesar apapun, percayalah tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut. Jangan lari dari masalah, saudara, kalau itu masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan sampai seperti Naomi, pada akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Dia katakan Tuhan, tangan Tuhan teracung kepada dia. Jangan panggil lagi dia Naomi. Naomi itu indah dan menyenangkan. Panggil dia marah, artinya kepahitan. Karena hidupnya dia rasakan pahit. Padahal itu keputusannya sendiri, bukan karena Tuhan, tapi karena keputusannya sendiri. Dia yang mengambil keputusan untuk lari dari kehendak Tuhan, dan akibatnya dialah yang merasakan. Jangan pernah kita salahkan Tuhan. Kalau kita kadang-kadang mungkin orang sendiri pe kesalahan pun orang bilang, aduh Tuhan sudah sayang pada kita gara-gara Tuhan ini. Jangan, saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kita koreksi diri, apakah itu karena kesalahan kita sendiri, saudara? Nah, kalau itu kesalahan kita sendiri, tidak ada kata terlambat untuk kita kembali ke jalan Tuhan. Amin. Kita bertobat, saudara, dan datang kepada Tuhan. Dan kita lihat kalau di ayat selanjutnya, Ruth dan Naomi ketika mereka kembali ke Bethlehem. Dan kalau kita lihat dikatakan dia kembali ke Bethlehem karena dia dengar di sana Tuhan sudah menjawab doa umat-umatnya, tidak ada lagi kelaparan. Jadi saya pikir begini, sementara waktu mereka pulang, orang-orang yang ada pada waktu itu juga adalah orang-orang yang ada pada zaman Elimelek dan keluarga tinggal di Bethlehem. Karena mereka katakan Naomi itu berarti mereka kenal kepada dia. Nah, kenapa mereka itu tetap bertahan hidup di sana di Bethlehem sekalipun terjadi kelaparan? Karena apa? Ada tuntunan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Tetapi karena Elimelek dan keluarganya lari dari jalannya Tuhan, dari kehendak Tuhan, mereka merasakan pahitnya hidup. Itu karena perbuatan mereka sendiri, saudara. Tetapi ketika dia mau melembutkan hatinya untuk kembali ke jalannya Tuhan, dia kembali ke Bethlehem, akhirnya dia menemukan pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Kalau saudara baca di rumahnya di ayat-ayat selanjutnya, akhirnya keadaan Naomi dan Ruth itu dipulihkan oleh Tuhan ketika mereka ada di Bethlehem. Bethlehem adalah rumah roti. Artinya, saudara, secara rohani, rumah roti. Roti itu adalah kehidupan. Kalau Tuhan Yesus dia katakan, akulah roti hidup. Artinya kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan lari dari persekutuan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, tidak akan ada suatu hal yang menakutkan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun, saudara, karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Biarlah kita mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, masalah seberat apapun, kita percayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan.
Biarlah iman kami kembali dikuatkan lewat firman-Mu Tuhan. Pegang terus tangan kami Roh Kudus, sebab tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Tuntun kami, pimpin langkah kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Biar Roh Kudus yang memenuhi setiap hidup kami Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami agar supaya Tuhan kami bisa berespon positif atas setiap situasi dan kondisi yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami mau menanggapinya dengan cara pandangnya Tuhan, bahwa apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami itu bisa memproses hidup kami, menjadikan kami lebih baik lagi, membentuk karakter hidup kami Tuhan, membuat iman kami lebih naik lagi di hadapan-Mu Tuhan, lebih kuat lagi di hadapan-Mu, sehingga Tuhan kesulitan hidup, persoalan pergumulan apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau akan menolong kami, memberi kami jalan keluar. Engkau pasti melindungi kami, memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini, kami percaya setiap kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Tidak ada satupun yang terlewatkan dengan berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Apapun pergumulan persoalan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberkati mereka. Biar mereka tetap percaya kepada Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, apa yang menjadi usaha pekerjaan daripada jemaat Tuhan, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna atas kehidupan kami. Terlebih Tuhan, biar kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, menghadapi situasi apapun. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan melihat jemaat yang berhari ulang tahun. Hari ini adik Eklesia Ruru, ya. Adik Eklesia ada? Ya, ada di belakang. Kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin ada lagi yang jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini yang mungkin belum terdaftar saudara, sehingga tidak ada di warta. Ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kita akan doakan sama-sama. Ya, cuma adik Clay, mari kita sama-sama berdoa buat adik Eklesia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hidup kami sampai saat ini. Terlebih khusus kami berdoa buat adik Eklesia Ruru yang tepat hari ini boleh ditambahkan usia setahun oleh Engkau Tuhan. Kami percaya itu semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup anak ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar dalam masa pertumbuhan Engkau yang memberkati dia, mengurapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dia tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang pintar, anak yang patuh kepada orang tua. Bahkan dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tuanya, keluarga, bahkan sesamanya Tuhan. Berkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan Engkau anugerahkan bagi anak ini Tuhan. Setiap kuasa kegelapan yang ingin mengambil keuntungan dari hidupnya, kami tolong patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dia ada dalam pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Biarlah sukacita dan sejahtera anugerah Tuhan terus tercurah atas anak ini, bahkan orang tuanya Deborah dan Nofri Tuhan, dalam mendidik dia Engkau memberkati mereka Tuhan. Karuniakan hikmat, pewahyuan daripada-Mu sehingga mereka dapat mendidik anak ini ke jalan yang Engkau kehendaki Tuhan. Berikan kekuatan, kesabaran, bahkan terus Engkau penuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita, ada pelayanan di Labonu, di cabang Labonu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini.
Buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami boleh lagi hidup secara normal Tuhan. Engkau pulihkan ekonomi bangsa kami. Engkau pulihkan setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar kemakmuran, kesejahteraan, berkat Tuhan ada atas Indonesia. Sukacita, damai sejahtera terjadi atas Indonesia. Jauhkan kami dari segala bentuk kerusuhan apapun Tuhan, kekacauan, bentuk apapun kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa pemerintah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara lainnya Tuhan, kepala-kepala daerah, sampai di pelosok desa sekalipun. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau terus karuniakan hikmat pewahyuan daripada-Mu di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan yang ada Tuhan, sehingga mereka boleh membawa bangsa dan negara kami ini sebagai bangsa yang dikasih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan tugas-tugas yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan mereka. Berkati juga para medis Tuhan yang berada di garda depan Tuhan mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Mereka dikaruniakan hikmat, kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, sehingga mereka dimampukan juga Tuhan untuk merawat orang-orang yang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus berikan sukacita dan sejahtera bagi mereka, sehingga dengan penuh sukacita mereka melayani Tuhan orang-orang yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga setiap kami gereja-gereja Tuhan, biarlah kami tampil menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi kota kami Toli-Toli ini Tuhan. Biar kerajaan Allah boleh ditegakkan atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kesejahteraan yang melimpah-limpah terjadi atas bangsa dan kota kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan, bentuk apapun Tuhan yang ingin mengacaukan bangsa dan kota kami, kami bersatu hati, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kehidupan kami, umat-umat-Mu Tuhan. Beri terus sukacita damai sejahtera, berkat Tuhan mengalir. Persembahan juga yang sudah kami berikan Tuhan berkati dalam nama Yesus, itu boleh dipakai untuk pekerjaan di tempat ini. Kau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi usaha kami semua dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih biar kerohanian kami semakin meningkat di dalam Engkau Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami, melindungi kami, menjaga kami di setiap jalan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari angkat tanganmu dan arahkan pikiran dan hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat ini menjadi milik kita semua mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan kita datanglah. Kita yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan bersama katakan